Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membuat kebiasaan baru, biasanya kita akan terhambat karena keyakinan-keyakinan kita sendiri yang sifatnya terlalu rigid. Mungkin bisa kita sebut self-sabotage belief. Simak video kali ini untuk mempelajarinya. So, misalnya ketika seseorang punya keyakinan, kalau aku mau kerja atau aku mau ngerjain skripsi, ngerjain karya, ya atau beraktivitas ya, aku harus merasa nyaman dulu. Aku harus mood dulu. Mood aku harus ngumpul dulu. Jadi aturannya seperti itu. Dia meyakini ada sebuah aturan gitu ya yang sangat kaku bahwa kalau misalnya dia mau kerjanya optimal dan maksimal, ya dia harus moodnya ngumpul dulu. Nah ini kan sesuatu yang bisa jadi problematik meskipun memang betul ya. Sorry. Sih. Meskipun memang betul ketika moodnya lebih banyak gitu ya, kerjaan kita bisa jadi lebih optimal dan maksimal tadi. Tapi apakah betul kalau kita mesti nungguin moodnya dulu baru kita kerja? Yang jadi masalah bukan aturannya, yang jadi masalah adalah karena aturan itu rigid. Aturan itu rigid dan itu bekerja di luar kesadaran kita. Yang akhirnya membuat kita jadi terhambat terus. Terhambat, kita nggak maju-maju dan justru kita menjauh dari goals hidup kita atau target hidup kita. Lalu gimana untuk bisa membongkar itu? Banyak tipsnya sebenarnya. Mungkin kita bisa mulai dari hal yang saya adopsi dari CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yaitu bagaimana membuat activity scheduling. Mungkin teman-teman juga tahu ya, teman-teman pasti pernah juga ya buat to-do list gitu ya, dari aplikasi ataupun dari agenda sendiri gitu ya, yang manual ataupun agenda digital di tablet yang biasanya kita coret-coret gitu ya. Kita buat besok kerjain apa, selama hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Sebenarnya itu dalam rangka untuk membongkar keyakinan itu. Tapi kadang-kadang kita ya karena kita nggak belajar soal belief, soal keyakinan, soal pikiran gitu ya, ya udah kita asal buat aja. Tapi kalau dalam terapi biasanya kita coba mengarahkan activity scheduling, to-do list, atau agenda mingguan itu untuk membongkar belief-belief itu. Belief-belief yang sifatnya self-sabotage. Keyakinan-keyakinan yang menyabotase diri sendiri. Misalnya tadi keyakinan tadi ya, aku ngerjain sesuatu supaya bisa optimal harus mood dulu. Moodku harus kumpul dulu. Keyakinan itu kita coba ubah. Dengan kita buat activity scheduling, kita desain minggu depan selama 7 hari apa saja aktivitasnya dan kita coba stick sama aktivitas yang sudah kita rencanakan. Tentunya nggak itu disesuaikan ya sama individunya. Bisa jadi mungkin satu hari beberapa saja, mungkin 3 atau 4 aktivitas inti yang kita fokuskan. Mungkin beberapa orang bisa lebih banyak dari itu, beberapa orang lebih sedikit dari itu. Sangat-sangat bergantung. Tapi pesannya adalah ini jadi eksperimen. Bukan semerta-merta menyelesaikan aktivitasnya, meskipun itu memang salah satu goals dari membuat agenda ya. Tapi juga poin besarnya adalah menjadi eksperimen untuk membuktikan benar nggak keyakinan itu. Bahwa kerja optimal atau aktivitas bisa optimal hanya ketika moodnya ngumpul. Bisa nggak sih kita ubah mood, misalnya nih ya, aku masih bisa kerja meskipun moodku, aku memulainya dengan mood yang tidak 100%. Bisa nggak kita sampai ke belief itu? Atau ke poin itu? Atau bisa nggak kita punya kesimpulan baru nanti? Bahwa pun tanpa mood yang, atau misalnya gini, mood itu akan mengikuti. Mungkin awalnya cuma 50% moodnya misalnya. Tapi setelah saya bekerja sekitar 10 menit, mood itu lama-lama naik dan saya jadi akhirnya bisa fokus dan justru ya bisa tenggelam dalam aktivitas yang saya sedang kerjakan. Gitu. Nah, activity scheduling atau bikin agenda itu tujuannya untuk membongkar belief itu. Membongkar belief itu dengan attitude atau sikap kita mencoba bereksperimen nih, bener nggak sih apa yang kita yakini ini.
Meskipun kadang-kadang bisa ya dengan dialog gitu ya, kayak, atau nanti ujungnya mungkin kalau buat sendiri dengan self talk gitu ya. Ketika kita menyadari kok gue mau kerja susah banget ya, apa yang gue yakini sekarang ya? Misalnya kita bisa pinpoint gitu bahwa kita meyakini, "Aduh, soalnya mood gue belum ngumpul nih," misalnya. Kita bisa merespon itu dengan, "Emang iya? Emang kalau mood-nya nggak ngumpul kenapa emang? Ya kerjanya jadi nggak optimal. Emang iya kalau kerjaan mood-nya nggak ngumpul kerjanya jadi nggak optimal? Tahu dari mana? Pernah nggak kerja tapi dalam kondisi nggak mood-nya nggak 100% gitu ya? Emang seburuk itu kah? Terus pernah nggak sih kerja dengan mood 100% tapi kerjaan juga nggak selesai?" Terus kita poin yang ketiga tadi, terus kalaupun mood ini belum ngumpul, apakah selalu begini atau it's a dinamik gitu, dinamis, bisa jadi berubah. Nah, bisa menyasar dengan itu dan plus kita coba dengan activity scheduling. Kalau kita pakai activity scheduling atau agenda tadi itu, dengan attitude eksperimental itu bereksperimen itu biasanya akan lebih lebih powerful. Kalau memang kita sengajakan untuk membongkar apa yang kita yakini. Tapi pada banyak kasus kan kita cuma buat agenda terus apalagi kalau misalnya gagal nih ngikutin agenda, kita jadi kayak self blaming gitu. Aduh, yalah memang nggak bisa lah gitu. Jadi pesimis gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat agenda itu atau activity scheduling itu jadi nggak, atau to do list tadi jadi nggak produktif. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau ada ide-ide tentang topik-topik tertentu silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalau nggak ada halangannya, ini soalnya berubah jadwal sebelumnya kan di akhir Januari, tanggal 8 Februari nanti kalau nggak ada halangan kita akan bikin free webinar tentang how to build good habits and break bad habits. Silakan buka website kita di www.mindinstitute.id untuk mendaftar. Sekian video kali ini, Firman Ramdhani, psikolog, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.